Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bayhaki dari kelas E NPM 121911543. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah HAM 2, abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Walaupun gagasan mengenai hak-hak dasar telah menyebar ke berbagai negara, konsep hak asasi manusia yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali masih jarang ditemui di hukum nasional maupun internasional. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, selain itu, gagasan hak kodrati sendiri juga tidak banyak menyita perhatian para pemikir pada abad tersebut. Pemikir-pemikir politik seperti Alexis de Tocqueville, Karl Marx, dan Max Weber hanya menyebut hak asasi manusia secara sepintas, dan mereka malah memandangnya dengan kritis. Salah satu pemikir pada masa tersebut yang mengemukakan kritik yang keras terhadap pendekatan hak kodrati adalah filsuf Inggris Jerman Bentham. Ia menganggap konsep hukum kodratis sebagai suatu omong kosong, dan dia menyatakan bahwa hak yang sesungguhnya berasal dari hukum yang sesungguhnya, sedangkan hak yang berasal dari hukum imajiner merupakan hak yang juga bersifat imajiner. Pada abad ke-19 juga dikenal dengan munculnya dorongan untuk menghapuskan perbudakan, dan gerakan abolisionisme sendiri sudah diprakarsai di Inggris pada tahun 1787 dengan didirikannya Society for the Abolition of Slave Trade oleh kaum Quaker. Pada tahun 1833, Imperium Britania membebaskan semua budaknya, dan Prancis juga mengambil langkah yang sama pada tahun 1848. Amerika sendiri baru berhasil menghapuskan perbudakan pada tahun 1865 sesuai perang saudara melawan konfederasi negara-negara bagian selatan mendukung perbudakannya, sementara Rusia menghapuskan sistem perhambaan tani pada tahun 1861. Konstitusi negara Eropa pada abad ke-19 juga menghindar penyebatan konsep hak asasi manusia maupun hak kodrati. Hak asasi manusia sudah tidak lagi disebutkan dalam konstitusi Prancis setelah tahun 1799 dan baru muncul lagi pada tahun 1946. Di tengah bergeloranya revolusi 1848, rancangan konstitusi Frankfurt mengandung daftar hak-hak dasar Grundrechte. Namun seperti konstitusi lainnya pada zaman itu, hak-hak tersebut hanya dapat dinikmati oleh warga negara, seperti yang dapat dilihat dari namanya, Grundrechte des Deutschen Volkes, sehingga hak-hak tersebut bukanlah hak yang berlaku seperti universal seperti halnya hak asasi pada zaman modern. Setelah kegagalan revolusi ini, positisme atau gagasan bahwa tidak ada dihukum di luar undang-undang berhasil menyingkirkan doktrin hukum kodrati sebagai justifikasi untuk menganugerahkan hak. Hak asasi manusia sendiri tidak disebutkan dalam Konstitusi Kekaisaran Jerman tahun 1871, dan daftar hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru muncul lagi dalam Konstitusi Republik Weimar tahun 1919. Pada masa sesuai Perang Dunia I, perlindungan hak asasi manusia sama sekali tidak masuk ke dalam cakupan piagam Liga Bangsa-Bangsa. Walaupun perlindungan kelompok minoritas tetap menjadi perhatian dari organisasi internasional. Meskipun begitu, di tingkat nasional muncul pergerakan-pergerakan hak asasi manusia seperti Federation Internationale des Droits de l'Homme yang didirikan di Paris pada tahun 1922.
Organisasi tersebut menuntut dikeluarkannya deklarasi atau piagam hak asasi manusia di dunia yang bersifat mengikat di kota yang sama. Akademi Diplomati Internasional yang didirikan oleh sejumlah pengacara internasional pada tahun 1926. Pada saat berkacamukanya Perang Dunia II pada Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mencetuskan 4 kebebasan yang menurutnya perlu dijamin oleh semua negara, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing, serta kebebasan dari ketakutan. Pada tanggal 14 Agustus 1941, Roosevelt dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill mengeluarkan deklarasi Atlantik yang mengungkapkan harapan agar manusia di semua negeri dapat menjalani hidup mereka bebas dari rasa takut atau kekurangan. Kemudian pada awal tahun 1942 deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikemenangkan. Sesuai perang, aspirasi ini untuk pertama kalinya diejawantahkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional. Mukadimah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 1945 mengumandangkan tekad masyarakat PBB untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang yang 2 kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan hak asasi manusia atas martabat dan nilai pribadi manusia dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil. Dengan ini, hak asasi manusia akhirnya menjadi perhatian masyarakat internasional, walaupun penyebutan istilah hak asasi manusia sebagai 6 kali dalam pasal-pasal piagam PBB tidak membebankan kewajiban yang besar kepada negara-negara anggota. Mereka hanya diharuskan untuk mempromosikan penghormatan hak asasi manusia, seantero jagat, demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia PBB dibentuk dengan tugas untuk merumuskan piagam hak-hak internasional yang berlaku di seluruh dunia tanpa pengecualian siapapun. Komisi ini kemudian memutuskan agar piagam semacam ini terdiri dari 3 kewajiban hukum serta bagian yang berisi tentang sistem pengawasan dan pengendalian. Tugas untuk merumuskan piagam ini diberikan kepada sebuah komite yang terdiri dari 8 anggota asal Australia, Chili, Tiongkok, Prancis, Lebanon, Britania, oleh Eleanor Roosevelt, istri mendiang Franklin, tentang hak-hak asasi manusia (UHAM) yang dibuat Peters Hamhey serta berdasarkan sebuah rancangan dari Britania Raya. Pada tanggal 10 Desember 1948, UHAM diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum. UHAM diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menantang. Walaupun 6 negara komunis, Republik Sosialis Soviet, Bielorusia, Cekoslowakia, Polandia, Republik Sosialis Soviet, Ukraina, Uni Soviet dan Yugoslavia, Arab Saudi dan Afrika Selatan menyatakan abstain. Namun deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa ketiadaan kekuatan hukum adalah hal yang mendorong 48 negara anggota PBB. Pada begitu, seperti yang diamati oleh ahli hukum internasional asal Jerman Christian Thomas Chet. Untuk
Pertama kalinya dalam sejarah umat manusia telah lahir sebuah dokumen yang menetapkan hak asasi setiap manusia terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau kondisi lainnya. Bab baru dalam sejarah manusia telah dimulainya pada hari itu. Pada tanggal 11 Desember 1948 dan begitu pula dengan konferensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya. Komisi HAM PBB baru selesai merumuskan isi dari dokumen-dokumen yang kelak akan dikenal dengan nama Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, bahasa Inggris International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat ICCPR, dan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, bahasa Inggris International Covenant dan Ekonomi, Sosial, dan Cultural Rights, disingkat ICESCR. Dan hak asasi manusia telah menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.